Baik. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya dan terima kasih sudah hadir pada kesempatan kita kali ini. Baik. Sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Baik, kalau belum, saya akan jadi arti dari bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kayak kegiatan yang kita lakukan ini. Terus juga kegiatan dilakukan oleh sekelompok orang, itu mau terdiri dari 5 sampai 10 orang. Tujuan bimbingan kelompok itu untuk kita memecahkan suatu masalah dan juga memecahkan masalah dalam sebuah kelompok itu, terus melatih public speaking kita, tata cara kita bicara, dan juga untuk membahas topik kita sampai tuntas. Selanjutnya ada namanya tata cara pelaksanaannya. Jadi tata cara pelaksanaannya itu yang kayak kita lakukan sekarang ini dilaksanakan oleh beberapa orang, dan juga nanti kita membahas topik yang sudah kita tentukan dalam kelompok ini. Terus ada yang namanya asas. Apakah teman-teman tahu asas itu apa? Nggak tahu. Jadi asas itu ada di dalam bimbingan konseling, dan juga di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu seperti teman-teman sukarela untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Juga ada asas kerahasiaan, yaitu nanti topik apa yang kita bahas di dalam ini tidak boleh kita beberkan di luar maupun ke teman kita siapapun, karena itu bersifat rahasia. Dan juga ada asas kekinian. Maksud dari asas kekinian itu adalah asas yang akan kita bahas di hari ini atau yang terjadi hari ini. Jadi kan kita belum perkenalan nih. Kita perkenalan dulu. Misalnya perkenalan itu pakai rata nama biar teman-teman tuh ingat sama nama teman-temannya juga. Contohnya ini kayak gini, misalnya nama saya Najwa Syahnas. Sebutkan antara mau hobi atau mau makanan kesukaan, bisa juga. Misalnya kita pakai aja makanan kesukaan. Najwa Syahnas, makan kesukaannya dilanjutkan di sebelah kanan saya, terus sampai ke sebelah kiri saya. Jadi kita membentuk lingkaran. Paham teman-teman? Ya. Jadi kita mulai aja ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Syahnas. Makanan kesukaan saya sebelah. Perkenalkan, nama saya Aini. Kesukaan saya adalah mie padeh. Perkenalkan, nama saya Raja Kumala. Makanan kesukaan saya mie ayam. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rani, makanan kesukaan saya nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Niker, makanan kesukaan saya sate. Baik, kan teman-teman sudah saling kenal nih. Jadi juga nanti kita bisa saling akrab gitu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan kembali apa itu kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok kita tuh membahas suatu topik atau masalah yang ada di dalam kelompok kita ini. Nanti maupun itu tuh berdasarkan topik maupun topik bebas ataupun topik tugas. Jadi apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita kali ini? Siap. Baik. Saya akan memberikan apa itu contoh topik bahasan yang akan kita bahas. Terutama tadi apa itu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas itu topik nanti yang akan kita sepakati bersama-sama, kita rumbuk bersama-sama. Sedangkan topik tugas itu datangnya saya sebagai PK atau pemimpin kelompok yang menentukan topiknya. Jadi karena waktu kita sangat singkat, saya putuskan saja untuk mengambil topik tugas. Jadi topik kita kali ini adalah dampak dari bermain gadget yang berlebihan. Apakah teman-teman setuju untuk topik kita kali ini? Setuju. Ya. Jadi topik kita kali ini dampak dari gadget. Teman-teman semua kan pada punya gadget nih, HP. Jadi kan dampaknya itu kan kayak bagi kita tuh kadang ada yang bermanfaat dan ada yang negatifnya. Yang bermanfaatnya atau yang positifnya itu kita bisa mengetahui
apa itu bagaimana suasana di luar, bagaimana lingkungan di luar, atau bagaimana berita untuk di luar. Sedangkan kalau dampak negatifnya itu kita menjadi candu, kita tidak bisa lepas dari HP, dan juga kita jadi bermalas-malasan ketika disuruh oleh orang tua. Untuk kawan-kawan, apakah saya ingin bertanya, apakah dari Niken mempunyai pendapat tentang dampak dari gadget itu? Menurut saya dampak negatifnya tuh banyak ya, kayak anak-anak remaja terutama. Mereka terlalu sering bermain game, lupa waktu, kayak kegiatan seperti yang wajib sholat, apa itu jadi terbengkalai. Kalau untuk positifnya mungkin belajar ya, kan kita kalau nggak tahu tinggal googling aja gitu. Jadi kalau menurut Iken itu tadi dampak negatifnya anak-anak remaja sekarang lebih candu ke game gitu kan. Juga tugas-tugasnya pada lalai, dan juga dampak negatifnya dampak positifnya tadi itu kita kalau belajar jadi mudah, bisa googling. Kalau menurut Kak Rani dampak negatifnya apa? Ken, tolong aku Ken. Aku tadi bilang sama dia nggak ada pertanyaan kan, Bang? Bingung deh. Gak apa-apa, negatifnya tanya aja. Kalau menurut saya sih dampak negatifnya dari bermain gadget nih sih buat remaja nih dibuat sebagai hal-hal yang tidak senonoh. Contohnya? Contohnya seperti Nonton porno. contohnya seperti menonton video 18 plus ke atas yang tidak wajar untuk ditonton. Kalau dampak positifnya kita bisa mengetahui dari gadget nih seluruh berita-berita yang ada di luar negara, dalam negeri. Berarti menurut Kak Rani itu dampak negatifnya entah anak di usia kita atau di bawah itu bisa Iya. jadi suka nonton yang tidak senonoh, Iya. kayak yang seharusnya tidak ditonton ya ditonton, atau entah secara tiba-tiba Iya. iklan tersebut Muncul. Dampak positifnya kita bisa mengetahui apa berita-berita di luar sana. Kan kita udah tahu nih apa dampak negatif sama positifnya menurut teman-teman. Nah, jadi kan tadi teman-teman udah tahu apa dampak positif dan negatifnya. Jadi kan kemarin kita sempat nih, nggak apa-apa. Matamu ke papa, aurat cok. Nah, jadi kita kan sempat nih kemarin kena COVID-19 yang mengharuskan kita melihat gadget selama 24 jam. Kan tadi tuh dampak negatif sama positifnya. Ini apa sih manfaat dari COVID tuh yang bisa dihasilkan oleh gadget tuh? Kan kemarin kita sempat nih COVID hampir 2 tahun lebih yang kita di rumah. Jadi kan kita berbasis gadget semuanya. Apa manfaat dari gadget yang bisa kita dapatkan sama COVID tuh? Kalau menurut kawan-kawan, kalau menurut Aini apa? Semenjak COVID kan sering main HP tuh. Jadi tuh sering main game online yang kayak ada kawan-kawannya, jadi bisa memperluas pertemanan gitu. Berarti kita bisa dapat kawan online lah gitu ya dari COVID-19 tadi. Karena kita sering 24 jam bermain HP. Kalau menurut Caca, apa itu bagaimana tadi apa manfaatnya? Manfaat COVID datang itu. Apa menurut Caca manfaat COVID datang? Kan kita 24 jam gadget nih. Apa manfaat yang bisa kita hasilkan dari gadget nih? Darimu aja. Menurut Caca apa gitu? Yang pernah Caca lakuin selama corona kemarin? Tapi yang positif. Manfaatnya tuh kita bisa berbisnis online melalui HP. Berarti ya juga COVID kan lumayan lama juga banyak dari karyawan-karyawan PT yang di PHK kan, jadi nggak tahu ngasilin duit gimana. Jadi dari HP itu kita dapat referensinya
dan kita bisa menghasilkan ide dari bisnis kita untuk di HP tersebut, dan tidak perlu kita harus berbisnis di luar. Kan juga kemarin nggak boleh keluarkan, apalagi emang pas maraknya kali. Jadi untuk teman-teman, apa komitmen teman-teman tentang gadget ini? Misalnya itu kayak kedepannya bagaimana teman-teman dengan gadgetnya, atau mengambil kayak sisi yang bagus dari pembahasan kita ini apa? Menurut Kian apa? Kayak apa gitu komitmennya, kayak dari HP ini saya bisa mengambil sisi positif, negatif, atau saya tahu cara menggunakan gadget yang baik gitu. Kesimpulan gitu. Ya, kesimpulan. Iya, kayak kesimpulan. Kesimpulannya Dari kita COVID ini loh. tentang Ya, COVID. Enggak, yang Tentang gadget. tentang gadgetnya. Tentang yang kita membahas nih. Kesimpulan yang kita dapat untuk gadget nih, itu kayak mungkin kita lebih tahu lah cara berteknologi gitu, teknologi yang mengikuti zaman lah ya. Tapi kalau untuk kekurangannya mungkin lebih diperhatikan lagi cara menggunakannya nih, dari segi waktu ya gitu sih. Jadi menurut Ken kayak kita lebih tahu perkembangan zaman gitu ya. Kalau menurut Aini bagaimana untuk kesimpulan atau komitmen dari kegiatan kita kali ini? Biasa aja. Kayak Aini tahu apa dampak positif negatifnya gitu. Oh gini, dampak positifmu mungkin karena terlalu stres belajar, saya dapat Punya bermain teman game. baru. Iya, dapat teman baru gitu. Saya juga jadi introvert. Hah, Saya jadi wibu. kok kayak gitu aja? Memang ini ya. Saya dari komitmen kali ini saya mengetahui sisi positif dan negatifnya, dan bagaimana cara menanggapi dalam bermain gadget yang bagus. Kesimpulannya, Iya. kesimpulan saya dalam bermain gadget ini selama COVID ini, saya dapat memperluas pertemanan saya. Terus saya juga lebih sering berbicara sekarang daripada dulu saat dulu introvert saya. Gitu sih. Jadi menurut Aini kan tadi kesimpulannya juga ini mengetahui bagaimana bisa mendapatkan teman online gitu, dan juga ada perkembangan dari Aini yang dulu jarang bicara, jadi sekarang bisa lebih mudah berbicara. Baik teman-teman, kegiatan hari ini akan kita akhiri. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan mungkin teman-teman apakah ingin mengadakan bimbingan kelompok lagi gitu, atau nanti teman-teman butuh kayak gini, kayak pembahasan per kelompok. Kan tadi sudah saling bertukar pikiran, kan tahu juga dari sisi pandangan teman-teman masing-masing. Jadi kalau ingin teman-teman melanjutkan kegiatan ini, kita bisa mengatur kapan teman-teman bisa. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup kegiatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya lupa, Badi. Goblok. Ya, Tahu cah? la ilaha illallah. Rasulullah. Audio Jungle.